Perkenalkan, nama saya Fatan Ramzaran dengan IPN 243510343. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman web. Di sini kita mulai dari bab 1 dengan judul Web Architecture dan Web Protocol Django. Untuk bagian pertama itu ada Evolution of the Web, dari read-only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Di sini ada contohnya, yaitu Web 1.0 yang sering disebut sebagai read-only web, yang dimana internet berfungsi sebagai layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengkonsumsi konten tanpa memiliki momen untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an yang dikenal sebagai era Read Wide Web atau social web. Teknologi seperti Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman atau reload, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten atau konten kreator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir jelas dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Namun, pada Web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau Big Tech. Selanjutnya muncul konsep yang namanya dengan Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read Write Only Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Dengan tujuan untuk menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data, dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Selanjutnya, di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci menjadi pencarian berbasis maksud yang ditenagai oleh Large Language Model (LLM). Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasikan secara real time. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi web ini selalu didorong oleh kebutuhan dan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Masa depan web tidak akan berhenti di sini, karena teknologi imersif seperti spatial web, AR atau VR, mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian 2. Network fundamental. Pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus memahami bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server architecture, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien atau user di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan dan koki sebagai logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayan atau API sesuai dengan menu yang tersedia. Komunikasi antara klien dan server tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut dengan protokol. Dengan fondasi utamanya adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Dengan fondasi utama adalah TCP/IP. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi ke antara miliaran rumah lain di dunia.
Namun, sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan alamat yang utuh. Dan disinilah peran TCP. TCP bekerja sebagai jasa ekspedisi seperti teliti memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkan satu persatu. Sebelum pengiriman, TCP melakukan ritual yang disebut dengan three-way handshake, SYN, SYNX, dan X. Untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi, jika ada paket yang hilang tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut, retransmission, sampai data terima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas. Masalahnya, manusia tidak desain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142, 250, 150, dan 146. Kita lebih mudah mengingat nama seperti HTTPS. Disinilah DNS atau Domain Name System berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain dengan ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis. Dimulai dari cache komputer lokal, lalu ke DNS resolver, hingga ke root server dan top level domain atau TLD server. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial, karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Dan yang terakhir itu penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya, untrusted environment, dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyatakan fitur keamanan dan mencegah pengecekan integritas data secara bawaan. Selanjutnya bagian 3 ada HTTP Deep Dive atau bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, diabeli, dan dibongkar muatannya. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital, HTTP port, URL, headers, dan terkadang body atau isi pesan. HTTP verb seperti get, post, put, delete, dan headers yang berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, format data yang diterima, atau token dari autentikasi. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah connect ke satu server, sehingga jika ada satu file besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. Selanjutnya di sini ada HTTP 2, yaitu hadir sebagai solusi revolusioner yang memperkenalkan fitur multiplexer yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Namun evolusi ini tidak berhenti di situ. Kini sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol KUC atau Quick UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terlalu lambat dan handshake, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Selanjutnya pada bagian 4 di sini ada browser rendering engine dari kode ke pixel. Secara paralel atau segera setelahnya, browser juga memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSSOM construction. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian. CSS bersifat sebagai render blocking, artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Setelah DOM dan CSSM disiap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan properti display, non di CSS tidak akan dimasukkan dalam font ini, sedangkan elemen dengan invisibility atau hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak dilihat oleh pengguna. Tahap selanjutnya adalah layout, di mana proses mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X, Y,
dan ukuran lebar atau tinggi dalam satuan piksel. Proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar, perangkat atau viewport, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Langkah terakhir adalah paint dan composite, di mana browser akhirnya mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu dalam lapisan-lapisan layer supaya mirip seperti layar di Photoshop dan menggunakan GPU atau kartu grafis untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mengecat ulang seluruh layar. Dan kita hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis kode yang efisien. Misalnya lebih memilih seperti transform dan opacity untuk animasi karena profesi ini mudah, murah, dan tidak memicu layout ulang yang berat. Selanjutnya pada bagian 5 di sini ada web security baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data dan komunitas paling berharga dan protokol HTTP standar ibarat untuk mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu tersebut tengah perjalanan bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kode melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan wifi yang sama bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Solusinya adalah HTTPS yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL atau TLS. Bayangkan kembali kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan dalam kotak baja dan kunci rapat sebelum dikirim. Hanya pengirim dan penerima yang dapat membukanya. Jantung dari HTTPS adalah proses TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Sistem kepercayaan ini bergantung pada pihak ketiga yang disebut Certificate Authority atau CA, seperti Let's Encrypt, DigiCert, atau Cloudflare. CA adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik web benar-benar identitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP, kita percaya bahwa KTP itu asli. Di era modern, browser-browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai not secure di address bar. Ini bukan sekadar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Jadi di sini ada bagian 6, integrasi keislaman, arsitektur digital dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minan nas dan silaturahim. Sebagaimana TCP atau IP dan kabel secara optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan pakai data sampai ke tujuan demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Keteraturan protokol yang ketat, mulai dari handshake, TCP hingga struktur header HTTP, mencerminkan konsep nizam atau keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Peran DNS dan sertifikat SSL atau TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayun atau verifikasi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan. Penerapan selanjutnya itu ada penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penunaian amanah atau kepercayaan yang sangat fundamental. Ketika penggunaan memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web kita, mereka terkadang menitipkan rahasia kepada mereka, dan menjaga rahasia adalah kewajiban berat bagi seorang mukmin. Semangat evolusi dari HTTP 1.1 yang lambat menuju HTTP 3 atau KUC yang super cepat mencerminkan prinsip ihsan dan itqan. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo jika ada sesuatu yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Dan terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah atau alatnya dan hukum penggunaan bergantung pada maqasid di baliknya. Yang terakhir itu ada kesimpulan peta mental arsitek web. Bab ini meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekadar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan
teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital. Yang pertama itu ada evolusi adalah respon terhadap kebutuhan. Yang kedua itu ada latensi adalah musuh utama. Yang ketiga itu ada protokol menentukan performa. Yang keempat adalah rendering bukanlah sihir. Dan yang kelima itu keamanan bukan fitur opsional. Selanjutnya ini ada contoh soal. Untuk pertanyaannya, analisis evolusi arsitektur web dari web 1.0 hingga web 3.0 dalam bentuk masalah keamanan dan privasi data saat ini. Yang pertama itu sejarah web itu ada 3, yang dimulai dari web 1.0 yang dimana pengguna hanya dapat membaca informasi, website bersifat statis dan interaksi yang terbatas. Selanjutnya masuk ke dalam web 2.0, read, write, dan social web. Pengguna dapat membaca dan membuat konten media sosial seperti forum. Sistem masih tersentralisasi sehingga ada single point of failure. Jika server pusat diretas, data pengguna dapat bocor. Yang terakhir, yang paling modern itu ada web 3.0, read, write, own, yaitu menggunakan blockchain dan sistem desentralisasi. Data disimpan pada node sehingga lebih sulit diretas dan pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap data. Selanjutnya untuk keamanan web 2.0 rentan karena servernya masih terpusat. Sedangkan untuk web 3.0 lebih aman karena distributed ledger. Dan untuk kecepatan bagi web 2.0 lebih cepat dan efisien. Untuk web 3.0 cenderung lebih lambat karena proses verifikasi blockchain. Dalam segi biaya, web 2.0 infrastruktur lebih murah dan sederhana. Sedangkan web 3.0 lebih mahal karena biaya gas, storage, dan node. Simpelnya web 3.0 bukan solusi peluru perak, tetapi dapat meningkatkan keamanan dan privasi. Namun saat ini masih memiliki masalah skalabilitas, kecepatan, dan biaya, hingga web 2.0 masih sering digunakan. Selanjutnya ada soal nomor 2. Berdasarkan gejala di atas, uraian langkah-langkah logis untuk mendiagnosis akar masalah tersebut, jelaskan peran DNS dalam skenario ini. Yang pertama itu kita diagnosis masalah dulu. Karena IP bisa diakses tetapi domain tidak, kemungkinan terjadi masalah DNS resolution. Yang pertama itu kita dapat cek DNS dengan nslookup atau dig pada domain kita. Selanjutnya cek apakah DNS server aktif atau down. Periksa konfigurasi DNS record. Cek cache DNS pada browse atau OS. Periksa konfigurasi lokal seperti @localhost. Selanjutnya di sini peran DNS yaitu saat pengguna mengetik domain, sistem melakukan DNS lookup, browser cache, OS cache, recursive resolver, root server, TLD server, authoritative DNS, dan mengembalikan API server. Jika DNS gagal meresolve domain, maka request unknown walaupun IP server benar bisa diakses. Solusinya, gunakan secondary DNS server sebagai cadangan. Terapkan failover DNS jika DNS utama masih down. Gunakan DNS monitoring dan load balancing. Simpelnya masalah terjadi pada DNS resolution bukan pada server aplikasi. Redundansi DNS dapat mencegah gangguan serupa di masa depan. Selanjutnya soal nomor 3. Bandingkan mekanisme pengiriman data pada HTTP 1, 2, dan 3. Dan identifikasi protokol mana yang paling efektif. Untuk perbandingannya, HTTP 1 itu request dikirim sekuensial satu persatu. Terjadi head offline blocking sehingga request lain harus menunggu, dan banyak koneksi TCP. Sangat tidak efisien. Untuk HTTP 2, menggunakan multiplexing banyak request dalam satu koneksi TCP, mengurangi antrian request, namun masih terkena HOL, blocking di level TCP jika paket hilang. Yang terakhir itu ada HTTP 3, penggunaan KUIC atau UDP. Setiap stream independen sehingga tidak jadi HOL blocking, lebih stabil dan cepat pada jaringan dengan latensi tinggi atau paket loss. Untuk tingkat efektivitas terletak pada HTTP 3. Soal yang keempat itu analisis dampak dari keputusan penggunaan self-signed certificate transaksi keuangan dan jelaskan proses SSL handshake. Untuk dampaknya di sini ada self-signed certificate memang mengenkripsi data tetapi tidak memverifikasi identitas server.
Akibatnya browser menempelkan peringatan not secure sehingga kepercayaan pengguna menurun, terutama pada transaksi keuangan. Selanjutnya ada proses SSL atau TLS. Pada SSL atau TLS handshake, server mengirim sertifikat untuk membuktikan identitasnya. Jika sertifikat berasal dari Certificate Authority atau CA terpercaya, browser dapat memverifikasi bahwa server benar milik domain tersebut. Pada SSC, sertifikat tidak diverifikasi oleh CIA sehingga rentan terhadap serangan man in the middle. Jadi ada evaluasi argumen yang penting terenkripsi. Secara teknis dan etika, argumen tersebut tidak cukup benar karena keamanan tidak hanya tentang enkripsi, tetapi juga kepercayaan dan verifikasi identitas. Selanjutnya soal yang terakhir itu ada uraikan proses bagaimana browser mengubah HTML CSS menjadi pixel di layar dan identifikasi pada tahap mana. Di sini pertama itu ada proses critical rendering path. Browser mengubah kode menjadi tampilan melalui tahap. Pertama itu ada parsing HTML menjadi DOM. Yang kedua itu ada parsing CSS menjadi CSSOM dan DOM menjadi CSSOM menjadi render tree, layout, dan paint. Untuk penyebab masalahnya, file CSS dan JavaScript besar bersifat render blocking, sehingga browser menunda proses rendering dan menyebabkan blank screen selama beberapa detik. Dan yang terakhir ada strategi optimasi. Yang pertama itu inline critical CSS agar tampilan awal muncul cepat. Kedua itu gunakan defer atau async pada JavaScript agar tidak memblokir rendering. Pindahkan script non-kritis ke footer. Minify and compress file CSS atau JS kalian. Gunakan lazy loading untuk resource yang tidak langsung diperlukan. Oke, segitu saja membaca bab 1 dari mata kuliah pemrograman web. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.